البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kemarin kita telah mengambil contoh yang pertama, dan kedua berhubungan dengan perkara yang dituduhkan kepada ahli sunnah bahwasanya mereka melakukan takwil. Itu yang pertama, hadits Al-Hajarul Aswad yaminullah fil ard. Nah, bagaimana menjawab syubhat ini? Hendaknya agak Mujahid. Kita jawab bahwasanya hadis tersebut hadis yang lemah, sehingga tidak perlu kita mendatangkan tauhid, karena sejak asalnya sudah lemah. Dan kita berdalil dalam masalah asma wa sifat hanya dengan apa? Dengan dalil-dalil yang sahih. Sebagaimana dalam kaidah keberapa? Revi. Kaidah pertama dalam kaidah adillah. Nah, tayyib. Bahwasanya dalil yang kita gunakan dalam permasalahan ini adalah Al-Kitab dan As-Sunnah Sahihah. Tayyib. Kemudian hadis yang kedua, inna quluba bani Adam baina usba'aini min asabi'ir rahman. Di sini ahli sunnah dituduh melakukan takwil. Kenapa? Karena mereka memalingkan dari zahirnya. Tapi bagaimana jawaban untuk syubhat ini, Umar? Baik. Nah, kita katakan bahwasanya kita menetapkan hadis tersebut karena hadis yang sahih dalam Sahih Muslim. Demikian pula kita mengambil zahir dari nas tersebut berupa penetapan sifat asabi' bagi Allah, menetapkan sifat jari bagi Allah Subhanahu wa taala yang tentunya sesuai dengan kaidah ahli sunnah secara umum. Penetapan tanpa menyerupakan dan tanpa membagaimanakan. Dan tatkala kita menetapkan sifat jari bagi Allah, bukan berarti hadis ini menunjukkan bahwasanya hati-hati anak Adam itu menempel atau bersentuhan dengan jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tidaklah dipahami darinya adanya penggabungan antara makhluk dan khaliq. Karena tidak ada kelaziman ketika dikatakan inna quluba bani Adam baina usbu'aini.
tidaklah mengharuskan menempel sebagaimana contoh yang didatangkan kemarin apa? Contoh secara mudahnya awan bagaimana Bu Arif? Bahwasanya awan bainas samai wal ardh. As-sahab bainas samai wal ardh. Awan itu di antara langit dan bumi. Sehingga jangan sampai tergambar alhamdulillah ketika dikatakan di antara dua jemari dari jemari Allah bagaimana ini. Ini jangan bertanya bagaimana. Pokoknya jauhkanlah dalam masalah asma wa sifat pertanyaan apa? Bagaimana? Tetapkan dan apa yang telah ditetapkan bagi Allah itu sesuai dengan keagungannya. Sebagaimana begitu banyak awan-awan yang ada di antara langit dan bumi, demikian pula alhamdulillah tidak kemudian bingung kita bagaimana berarti kalau semua hati anak Adam di antara dua jemari Allah. Mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang contoh yang ketiga. Hadits inni ajidu nafasar rahmani min qibalil yaman. Baik. Atau sebagai tambahan alhamdulillah, berhubungan dengan masalah kedua, ada faedah tambahan di catatan kaki dibaca. Qala Syekhuna Kamal Al-Adani rahimahullah, wa bisababi hadzal lazimi za'ama ar-Razi mu'akkidan qaul al-Ghazali bi anna hadzal hadits yahtaju ila ta'wil. Ya, karena dengan sebab lazim ini, yaitu dia meyakini adanya kelaziman kalau dikatakan baina usba'ain itu mesti melazimkan mumassah, bersentuhan. Makanya dia kemudian menguatkan perkataan Al-Ghazali bahwasanya hadis ini butuh ditakwil. Padahal tidak perlu takwil-takwil seperti ini. Razi mengatakan wa hadza la budda min at-ta'wili li'anna na'lamu bil-darurati annahu laysa fi sudurina isba'aini bainahuma qulubuna. Lihat, dan hadis ini harus dijalankan takwil padanya. Kenapa? Dikarenakan kita mengetahui secara daruri, yaitu pengetahuan yang sangat mendasar. Tidak mungkin seorang pun jahil tentangnya. Bahwasanya di dalam dada-dada kita itu tidak ada dua jari, yang di antara kedua jari itu hati-hati kita. Tidak ada di dalam dada kita itu dua jari yang di sana, di antara keduanya hati-hati kita. Paham? Ini semuanya muncul kenapa? Padahal Razi itu dikenal pintar, tapi lihat, karena tidak sesuai dengan dalil, mereka tidak mendapatkan bimbingan dalam masalah akidah, jadi kayaknya kok jadi bodoh gitu kan. Padahal tidak ada kelaziman. Ketika dikatakan baina usba'in harus kemudian jarinya di sini. Itu kalau jari kita, ya tidak. Kalau manusia ya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala jangan disamakan. Jangan digambarkan seperti kita. Baik. Ini yang penting. Jadi mereka ini melakukan takwil. Sebabnya apa juga? Karena awalnya sudah meyakini makna apa? Makna tasbih juga, ya tidak? Sama. Meyakini adanya makna tasbih, hanya mereka melakukan takwil. Sehingga mereka tersesat dengan sebab itu. Maka lihat apa kata Syekhul Islam,
Fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, "Lau a'taytumun nusasa haqqaha min ad-dalalati la'alimtum annaha la tadulla illa ala haqqin." Seandainya kalian memberikan kepada nas-nas itu haknya yang berupa apa? Penunjukan terhadap makna yang sesuai dengan zahir, maka kalian akan tahu bahwasanya nas tersebut tidaklah menunjukkan kecuali kepada yang hak. Paham? Sangat mudah sebagaimana digambarkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin tadi. Nah, awan di antara langit dan bumi. Tidak melazimkan kemudian awannya menyentuh bumi atau awannya menyentuh langit. Ini pahami dengan baik. Al-mithalu tsalits, ini ajidu nafas ar-rahman min qibalil yaman. Wal jawab, jawabnya, anna hadzal hadits rawahu al-Imam Ahmad fil Musnad min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ala innal imana yamanun wal hikmata yamaniyah wa ajidu nafasa rabbikum min qibalil yaman. Baik. Jawabnya bahwasanya hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnad dari hadis Abi Hurairah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika menjelaskan tentang keutamaan ahlul Yaman, tentunya orang-orang yang beriman di kalangan mereka. Beliau mengatakan, ala innal imana yaman, ketahuilah bahwasanya sesungguhnya keimanan itu di Yaman. Wal hikmata yamaniyah, dan hikmah itu yamaniyah, juga ada di Yaman. Dan keutamaan tentang ahli Yaman alhamdulillah banyak, dikumpulkan dalam kitab tersendiri oleh Syekh Abu Bashir Al-Hajuri rahimahullah, yang beliau gugur dalam jihad di Yaman ketika melawan orang-orang Rafidhah rahimahullah ta'ala. Tapi keutamanya banyak, di antaranya ini keimanan, hikmah. Kemudian dalam sebagian riwayat ada tambahan, wa ajidu nafasa rabbikum min qibalil yaman, dan aku mendapati nafas rabbikum dari arah Yaman. Apa makna nafas rabbikum ini? Ini yang kita bahas. Qala fi Majma' az-Zawaid, rijaluhu rijalus sahih ghairu syabib wa huwa thiqah. Rijal untuk hadis ini adalah rijal as-sahih. Maksudnya apa kalau dikatakan rijal as-sahih? Yaitu bahwasanya perawi-perawi yang ada dalam hadis tersebut adalah perawi-perawi yang ada dalam sahihain atau salah satu dari keduanya. Ini rijal as-sahih. Hanya syabib yang bukan merupakan rijal as-sahih, tapi dia walaupun demikian dia seorang thiqah. Qultu wa kadza qala fi taqrib an syabib thiqatun minat tsalitsah. Demikian pula Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dalam taqrib bahwasanya syabib thiqah, termasuk dari tabaqat yang ketiga. Wa qad rawa al-Bukhari nahwahu fi at-Tarikh al-Kabir wa hadha al-hadits ala dhahirihi. Berarti kalau hadisnya akhirnya hadis sabit. Kemudian wahadal hadits ala zahiri,
Dan hadis ini sesuai dengan zahirnya. Lalu apa makna nafasa rabbikum? Wan nafasu fihi ismu masdarin. Nafasa yunaffisu tanfisan. Misal farraha yufarrihu tafrihan dengan tasydid. Fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Farraja yufarriju tafrijan dengan wazan apa tadi? Fa'ala. Tafrijan wa farajan. Dari tanfisan wa nafasan. Wa hakadha qala ahlul lughah kama fi nihayati wal qamus wal maqayis al-lughah. Demikian pula yang dikatakan oleh para ahli lughah. Qala fi maqayis al-lughah an-nafas kullu syai'in yufarriju bihi al-makrubin wa yakunu ma'na al-hadith anna tanfis Allah ta'ala 'an al-mu'minin yakunu min ahli al-Yaman. Paham? Jadi makna nafasa rabbikum bukan kemudian penetapan sifat nafas, yaitu bernapas. Ya. Baik, makanya ahlul bidah mengatakan, nah kalian ini lihat, harusnya menetapkan sifat nafas, tapi kenapa kalian tidak menetapkan sifat nafas dari hadits ini, tapi malah memaknakan dengan makna tanfis. Nah, yaitu bahwasanya berarti makna hadits ikhwani fillah, ya makna hadits perhatikan ini yang perlu digarisbawahi. Anna tanfis Allah Ta'ala 'anil mu'minin yakunu min ahli Yaman. Ini maknanya, yaitu bahwasanya jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kaum mukminin itu asalnya dari penduduk Yaman. Loh, gimana? Nah, dikarenakan apa dulu alhamdulillah kaum Ansar asalnya dari mana? Dari Yaman. Ini maksudnya. Ya, dari yang membela awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaum Ansar alhamdulillah yaitu mereka dari Yaman, dari Hamdan. Baik. Ada yang jelas dari Yaman ataupun kabilahnya? Nah, ragu saya. Yang jelas mereka adalah asal kabilahnya Aus al-Khazraj, asalnya dari Yaman. Berarti makna nafas ya dari nafasa yunaffisu tanfisan. Karena tanfisan akhwanifillah dengan wazan nafasa juga datang masdar yang semakna dengan apa? Dengan apa? Dengan nafas. Ya. Seperti farraja yufarriju tafrijan farajan. Paham? Nah, ini secara bahasa. Taib. Sebagai an-nafas yaitu segala sesuatu yang apa? Yang membebaskan dengannya, walillah, membebaskan dengannya perkara-perkara yang sulit. Yang terbebaskan dengannya perkara-perkara sulit. Ini nafas. Seperti dalam hadis yang lain apa? Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa saja yang apa berarti? Memberikan jalan keluar bagi seorang mukmin dari kesulitan dunia, maka akan diberi jalan keluar oleh Allah dari kesulitan di akhirat. Sehingga makna hadis inna tanfisallahi ta'ala 'anil mu'minin yakunu min ahli Yaman. Sungguhnya jalan keluar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum mukminin itu asalnya dari penduduk Yaman. Sebab paham?
Paham hadis diingat-ingat. Perhatikan penjelas tambahan dalam catatan kaki. Qala Ibnu Qudaybah al-murad bi ahli al-Yaman humul ansar. Dan yang dimaksud dengan ahli Yaman mereka adalah al-ansar. Fa makna hadza na'am kuntu fi shiddatin. Na'am. Tayyib. Wa qurbin wa ghammin min ahli Makkah fa farajallahu anni bil ansar wa hum minal Yaman. Nah, ini Ibnu Qudaybah mengatakan, nah dulu aku berada dalam kondisi sulit, dalam kondisi terjepit dan kesedihan. Dari apa? Dikarenakan perbuatan penduduk Makkah. Sampai Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar kepadaku dengan apa? Dengan adanya kaum Ansar yang mereka itu asalnya dari Yaman. Paham makna hadis? Ini sangat jelas. Wa qila hum ahlul Yaman al-ma'rufun wa ikhtarahu Syekhul Islam. Dan dikatakan makna lain dari hadis ini yang dimaksud dengan ahlul Yaman bukan Ansar saja, tapi ahlul Yaman yang ma'ruf, yang dikenal, itu intinya penduduk Yaman secara umum. Tentunya apa? Mereka-mereka yang beriman dan berakidah yang sahihah. Ini yang dipilih oleh Syekhul Islam. Sama maknanya berarti bahwasanya na'am jalan keluar bagi umat ini na'am dalam dakwah mereka na'am asalnya dari penduduk Yaman. Tanbih la yakhfa ala ahadin anna al-maqsud bi ahli al-Yaman hum ahli sunnati wal jamaah. Dan tidak tersembunyi atas seorang pun bahwasanya maksud dari ahli Yaman mereka itu adalah ahli sunnah wal jamaah di kalangan mereka. Sehingga kalau ditanya apakah ditetapkan sifat bernafas bagi Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis inni ajidu nafasar rahman min qibalil Yaman, bagaimana jawabannya Ridwan? Tidak, kita tidak menetapkan sifat tersebut dari hadis ini. Loh, berarti kalian melakukan takwil. Nah, kita tidak melakukan takwil. Nah, kita tidak melakukan takwil. Kenapa? Karena nafas yang dimaksud dalam hadis ini dari wazan apa? Nafasa yunafisu tanfisan. Yang bermakna apa? Bermakna seperti farraja yufarriju tafrijan, yaitu memberi jalan keluar. Nah, al-mithalu rabi'. Panjang. Contoh yang keempat, tariknya juga lumayan. Sekarang kita baca dulu sebagian. Al-mithalu rabi' qauluhu ta'ala thumma istawa ila as-sama'. Ini yang dituduhkan, termasuk di antara ayat yang memang butuh kita pahami dengan baik. Baik. Bahwasanya wal jawab anna li ahli sunnati fi tafsiriha qaulain. Bahwasanya ahli sunnah tentang penafsiran ayat ini ada dua pendapat. Kita ambil satu dulu. Ahaduhuma annaha bima'na irtafa'a ila as-sama', wa huwa alladhi rajjahahu Ibnu Jarir. Makna yang pertama, istawa di sini, thumma istawa ila sama' bermakna irtafa'a ila sama'. Ya. Berarti maknanya naik ke langit. Naik ke atas. Dan ini yang dirasakan oleh Ibnu Jarir. Qala fi tafsiri,
pada an dzakara al-khilaf wa awla al-ma'ani bi qawli Allahi jalla thana'uhu thumma istawa ila as-sama' fasawwahunna ala 'alayhinna wartafa'a fadabbarahunna bi qudratihi wa khalaqahunna sab'a samawat. Thumma istawa ila as-sama' berarti bermakna ala 'alayhinna wartafa'a. Kemudian apa? Tinggi di atasnya, naik. Nah, dan kemudian Allah mengaturnya, yaitu mengatur langit-langit tersebut sesuai dengan kemampuan dan kudrahnya, dan Allah ciptakan menjadi apa? 7 langit. Wa dzakara al-Baghawi fi tafsiri qala Ibnu Abbas wa aktsara mufassir as-salaf wa dzalika mumsikan bi dhahiri lafdh bi dhahiri lafdh istawa wa tafwidan li ilmi kayfiyati hadzal irtifa' ila Allah azza wa jalla. Dan Baghawi dalam tafsirnya mengatakan pendapat Ibnu Abbas dan kebanyakan mufassir salaf bahwasanya bermakna irtafa'. Mereka berpegang dengan zahir dari lafaz istawa. Berarti bermakna tinggi, ala, irtafa'a. Cuman mereka menetapkan maknanya dan lafaznya jelas. Tapi dalam keadaan mereka menyerahkan ilmu tentang kaifiyah tinggi dan naiknya Allah ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pendapat yang pertama tentang makna hadis. Berarti makna istawa ay al-irtifa'. Adapun makna kedua insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Dan ini belum selesai pembahasan tentang makna istawa dalam thumma istawa ila sama. Yang antum pahami tadi menjawab hadis inni ajidu nafasar rahman min qibalil yaman. Karena hadis sahih butuh kita memahami makna yang benar darinya. Dari sini kita ketahui alhamdulillah pentingnya mengembalikan pemahaman hadis kepada para salaf kita, para ulama kita. Tidak hanya sekedar nempel-nempel dari makna yang kita dapati di kamus. Kalau mau menerjemahkan hadis, maka lihat syarah para pensyarah hadis. Jangan kita hanya sekedar berbekal kata-kata yang ada di dalam kamus. Baik, barakallahu fiikum wa nafa'ana bihadza subhanallah.